ternyata ada teori mengatakan orang yang sering membawa mobil itu lebih sehat dan secara memori itu berpeluang terhindar dari penyakit pikun. Makanya ada orang yang tidak mau disopiri sekalipun di umur tua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Nada qarar ya. Qarar. Bayati nada qarar. Hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di studio MUI Sulawesi Selatan hadir bersama kita Ustadz Mursyidin Hamid dan Ustadz Habibi Hasan. Tema kita pada hari ini adalah mengenal dasar-dasar lagu Al-Quran. Ustadz Mursyidin, ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz Habibi Hasan. Ini Ustadz Mursyidin, pemirsa. Beliau adalah salah seorang imam rawatib di Masjid Al-Markaz, dan Ustadz Habibi Hasan adalah muadzin tetap Masjid Al-Markaz. Dua qari kita ini malam melintang di dunia tilawah dan seringkali mewakili Sulawesi Selatan untuk event musabaqah nasional. Ustaz Mursyidin terakhir kapan mengikuti musabaqah untuk nasional? Kalau tidak salah itu di Palangkaraya. Terakhir ya? Terakhir STQ. Ya, setelah STQ. STQ. Ya. Oh, setelah itu menjadi official ya? Iya. Jadi pelatih. Jadi pelatih. Ya. Kalau Ustaz Habibi Hasan kapan terakhir ikut musabaqah Saya nasional? di Maluku Ustaz kemarin, tingkat nasional. Oh, setelah itu tidak pernah lagi? Sebelum, enggak lagi. Ya. Umur sudah lewat. Umur sudah lewat ya. Ya, tapi tarikan suara masih oke ya. Insyaallah. Ya, nanti pemirsa kita dengarkan bagaimana tarikan suara dua kari kita ini dan pengalaman melatih Ustaz Mursyidin Hamid. Ya, jadi kari-kari anak-anak dari Sulawesi Selatan remaja sampai dewasa itu dari tangan beliau sehingga bisa mewakili Sulawesi Selatan. Baik, sebelum saya persilakan Ustaz Mursyidin Hamid, bagaimana sikap kita kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sesungguhnya kaya, pemirsa. Ya, kaya dalam banyak hal, kaya dalam ilmu pengetahuan, dalam teori-teori, kaya dengan prinsip-prinsip akhlak dan seterusnya, sampai ada nilai-nilai saintifik di dalamnya. Ya, misalnya ada riwayat yang menyebutkan siapa yang gemar membaca Al-Quran maka dia terhindar dari penyakit pikun misalnya. Masya Allah. Ya karena Al-Quran itu ternyata ada nilai-nilai matematisnya. Ya, jadi misalnya ketika kita membaca Al-Quran ada harakat misalnya berbaris atas, baris bawah, dhamma, sukun, dan itu kan ada kepastian ketika kita membaca Al-Quran. Sama kalau kita misalnya berkendara, ya kapan kita harus jalan, kapan kita harus berhenti, kapan kita cepat, harus lambat. Ya, ternyata ada teori mengatakan orang yang sering membawa mobil itu lebih sehat
dan secara memori itu berpeluang terhindar dari penyakit pikun. Iya. Makanya ada orang yang tidak mau disopiri sekalipun di umur tua. Iya. Ya karena di situ ada nilai-nilai itunya tadi. Nah, begitu juga kalau orang membaca Al-Quran, ya ada nilai matematisnya. Kapan harus panjang, kapan harus pendek, kapan dan seterusnya. Jadi memancing saraf-saraf kita ini untuk membaca secara matematis. Tapi di sisi lain orang mengaji justru itu juga bisa muncul jiwa seninya. Iya. Ya. Jadi misalnya ada 50 orang yang disuruh baca Fatihah. Ya, berpotensi 50 model lagu yang bisa keluar. Ya kan? Ya, itulah kekayaannya Al-Quran. Betul. Ya, beda kalau misalnya kita disuruh menyanyi Garuda Pancasila hanya satu, pasti ya kan, dan tidak enak didengar kalau dirubah lagunya. Ya, coba kalau Al-Fatihah, misalnya 50 orang yang membaca Al-Quran dengan variasi lagu yang macam-macam. Bisa. Bisa ya. Itulah kekayaannya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu apalagi ada berapa macam lagu? Ada 7. Ada 7 ya. Nanti Ustaz Mursyid bisa jelaskan sedikit. Nah, Pak intinya bahwa itulah seni Al-Quran, dan bahkan ada riwayat mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, bukan golongan kami kalau dia membaca Al-Quran itu tidak memiliki nilai seni, ya. Bukan menyanyi, tapi itu ya istilahnya mungkin mulai tartil, kemudian ada tilawah ya, dengan berbagai macam variasi lagu-lagu. Jadi kalau ada orang mengaji datar dan terkesan membosankan, berarti dia merusak Al-Quran sebenarnya. Ya, orang tertarik gara-gara ya suaranya tidak merdu, tidak memperindah suara. Nah, Nabi memerintahkan kita untuk memperindah suara supaya itu yang menjadi tarikan orang untuk enak mendengarkan Al-Quran. Ya, bagaimana Ustaz Mursyid menjelaskan model-model lagu ini, lagu Bayati, lagu bagaimana tangga-tangganya itu? Kasih berbicara tentang nagam Al-Quran itu memang ada perintah untuk memperindah bacaan tersebut. Ada juga mengatakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya, perindah dengan suaramu. Jadi berbicara tentang lagu atau nagam dalam Al-Quran itu ada 7. Ada 7. Pertama ada namanya lagu Bayyati. Itu mesti harus dimulai dengan Bayyati atau bisa langsung? Harus dimulai. Nahawan Dia lagu pembuka. Dia harus dimulai dengan lagu Bayyati. Kemudian yang kedua ada namanya lagu Soba. Yang ketiga itu ada namanya lagu Hijaz. Itu urutannya begitu? Itu Bayyati, Soba, Hijaz. Ya. Kemudian yang keempat ada namanya Nahawan. Yang kelima ada namanya Ras. Yang keenam ada Sika. Dan yang terakhir ada namanya Jiharka. Ada 7. Tapi susunan itu bisa berubah-ubah. Itulah kekayaannya lagu-lagu dalam Al-Quran, bahwa tidak mesti begitu. Kita bisa combine-kan, variasikan. Apakah yang di belakang tadi disebut itu bisa ditempatkan di depan. Tapi Bayyati harus pertama dulu? Pertama, karena dia adalah disebut dengan lagu Bayyati pembuka. Baik. Dan itu contoh bagaimana? Ya. Contoh bagaimana Ustaz? Misalnya contohnya, ayat Innal Muttaqin ya? Misalnya Innal Muttaqin. Jadi sebelum kita praktekkan, saya jelaskan teorinya dulu tentang lagu Bayyati itu ada beberapa tingkatan. Jadi pada lagu Bayyati ini ada 2 istilah, lagu Bayyati asli dan lagu Bayyati Husaini. Jadi Bayyati asli itu terdiri dari 2 nada. Nada qarar. Aslinya nada qarar itu nada rendah. Jadi awal start itu harus nada rendah. Nah, itulah unitnya tilawah, tidak sama tartil. Kalau tartil bisa datar. Lalu kemudian, tapi kalau tilawah dimulai dari suara rendah, yang disebut dengan Bayyati asli nada qarar. Kemudian melangkah ke nada nawa. Nawa artinya sedang, nada sedang. Jadi ada rendah, ada sedang. Kemudian ada nada jawab.
Nada jawab Bayati itu juga. Bayati juga. Bayati sudah masuk namanya istilah Bayati Husaini, terdiri dari nada jawab. Artinya jawab ini tinggi. Sudah suara mulai tinggi. Nah, kemudian yang keempat ada namanya Bayati Jawabul Jawab. Oh, jadi suara 4. tinggi sekali. Jadi 4 ya? 4 nada. Nada qarar, nawa, jawab dan jawabul jawab. Semua lagu-lagu begitu juga, misalnya Jiharka begitu juga. Iya. Ada Jiharka Iya. asli gitu ya. Ya. Tapi pada lagu-lagu yang lain cuma 3 tingkatan suara. Nah, tiga. Tapi ini Bayati memang 4 karena ada istilah nada qarar rendah sekali awal start. Ya. Ya. Kalau yang lain tidak ada qararnya. Nah, tidak ada qararnya. Langsung Dia- jawab. Ya, dia sudah berada pada jawabul jawab. Ya. Oh, bermain jawab dan jawab Ya. jawab. Jadi sudah berada pada suara tinggi. Kira-kira kalau kita menyanyi ini rapnya barangkali ya. Iya. Iya. Ya. Rap. Jadi memancing dulu Ya. lagu untuk Nah, ya. jadi contoh misalnya kita pakai di surah An-Naba ya. Nah, itu lagu Bayati pertama misalnya ini kita pakai contoh yang pendek-pendek saja. Kita awali dengan taus. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masih qarar itu. Belum. Nanti dihitung nada qarar kalau kita sudah mulai start. Ayat. Oh, iya, membuka. Tapi biasa Ustaz, kalau ada orang acara-acara seperti pengantin atau event-event Ya, itu yang bukan musabaqah, Ya. setelah tahu langsung tinggi bismillahnya. Itu boleh kan? Itu bismillah apa ya model lagu itu? Ya. Berimprovisasi. Misalnya dia Coba bisa. bagaimana Ustaz Habibie, bagaimana Ya. Ya, biasanya kalau apa? Ya, kalau ada Kalau cara-cara. acara-acara itu kan kita bebas untuk melantunkan apa kan? Itu kalau di dalam pertandingan nggak Ustaz biasanya. Dia terfokus dengan pola, ada polanya. Ya. Oh iya. Iya, jadi kalau acara-acara kayak pengantin, apa siap biasa-biasa itu Coba bebas saja bisa dilakukan. dicontohkan Ustaz. Ya, bisa langsung lagu apa? Bukan Langsung supaya bismillah ya. langsung Misalkan peraskan kalau acara saja. pengantin kayak gini ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung kita tinggi Ya, coba. supaya langsung istilahnya tuh kita memukau gitu. Allah. Itu lagu apa itu? Lagu Bayati Ustaz. Oh Bayati juga, Bayati. tapi jawab-jawab. Jawab. Langsung jawabnya. Ya. Iya. Jadi Bisa tidak- nggak? Taus dulu langsung masuk lagu Nawan atau apa? Bisa. Coba bagaimana? Ya, tentunya lagi dari dia. Dari Lagu Nawan. Taus langsung lagu Nawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan Bayati. Ya, ya. Langsung masuk lagu Nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jadi memang connect itu rasa dengan rasio ya. Iya, iya. Jadi baru orang dengar, oh ini lagu Nawan ini, oh ini lagu gitu ya. Bahkan semua lagu bisa Ustaz. Semua lagu bisa. Kayak macam lagu ras bisa juga. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu ras. Ras. Ya, Langsung jawab Iya. bisa. Ya. Tapi kalau event musabaqah kan tidak pakai begitu ya. Oh, nggak bisa, Ada pola ya. Ya. harus ada Jadi, bola. jadi kalau ini kan istilahnya kita mau menjelaskan dari awal dan memang dalam musabaqah itu harus diawali dengan lagu Bayati. Jadi lagu pertama itu harus sempurna Bayatinya. Tidak ada lagu Sidendreng atau lagu Tidak. Cikuang ya, tidak ada ya. Tidak ada. Oh. Itu kalau itu lagu, kalau lagu-lagu Cikon itu kan asalnya juga dari lagu-lagu tilawah. Oh, Sebenarnya begitu ya? Iya, variasi. Oh. Kalau kita mau mencari itu pasti ketahuan. Ada, dapat ya? Ada. Ya. Bahkan saya pernah mencari itu lagu-lagu pop itu, lagu apa, Bugis. Masuk ini ada ciri-cirinya lagu petunjuk ini. Nada dasarnya di Nggak ada. situ lagi. Kayak itu kan misalnya Ganini
Suwaya suwaya ghanini. Apa itu? Lagu ras. Oh, lagu ras. Ya, bisa. Itu Wa khu'ainaya ghanini. ya. Apatah lagi kalau lagu-lagu Arab, sudah jelas. Oh, ada. Asalnya dari Iya pasti. Dari ketujuh ada lagu tadi. lagu ras, ada lagu hijaz, ada lagu bajat, sika, Ya. semua. Jadi seperti ini pada pertemuan awal ini saya jelaskan tentang lagu bayati dan barangkali untuk lebih jelasnya Bisa. lebih Ini bisa kita dengarkan dulu ya. praktekkan. Ya, mulai dari bayati, qarar, Ya. nawa. Berarti lagu arus tadi yang awal tadi ya? Ya, mulai Mulai dari satu lagi lagu. lagu karar tadi kan? Allah, Ya. mulai. Coba. Ini pemirsa perspektif MUI, barangkali lagu-lagu yang akan dibaca, ayat-ayat yang dibaca Ustadz Habibie itu paling tidak Ustadz menjadi standar untuk Iya. anak-anak SD Iya. dan SMP. Jangan juga terlalu sulit dulu, Iya. biar yang standar-standar saja. Iya. Yang Seperti sudah pendek-pendek, ya, ya. pendek. Gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah, Allah. بسم الله الرحمن الرحيم Allah, Allah. إن للمتقين مفازا Allah, ya itu nada qarar. Qarar ya? Qarar. Bayati nada qarar. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا Allah, ya itu sudah nawa tadi. Kawaiba Bayati. Saraba. Itu artinya Ustaz, Iya. orang Iya. mutakin itu mendapatkan kebahagiaan Masya Allah. dengan bidadari yang cantik. Masya Allah. Iya. Ya, jadi mungkin juga artinya juga perlu ditahu sedikit ya supaya Masya Allah. menarik ini. Ya, terus. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا Allah. Itu apa itu? Ini sudah masuk Bayati Jawab. Husaini jawab pada nada jawab. Oh. Sudah mulai naik suara. Ya, karena sudah ditinggalkan ya. Sudah qarar dan nawa tadi. Ya. Kemudian ini masuk tadi. Jawab Allah. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا Allah, Masya Allah. Masih jawab ya. Masih jawab. Sekarang jauh-jauh ini. Masih jawab dulu. Oh. Allah. جزاء من ربك عطاء حسابا Allah. Ini sudah jawab semua. Langsung agak. Jadi langsung dia masuk boleh. Allah. Lalu kemudian itu meninggalkan Bayati. Sekarang masuk lagu mana ini? Bisa soba, bisa hijaz. Ya, Iya. coba. Ya. Kita tambah lagu satu. Ya. Allah. Masuk lagu hijaz ya? Ya, hijaz. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون
kita minum dulu. Masya Allah. Jadi itu namanya tadi Hijaz asli. Hijaz asli. Asli. Masih ada jawabnya lagi. Kemudian ada jawabnya yang disebut dengan Hijaz qarar. Hijaz qarar. Hijaz qar maksud saya, bukan qarar, qar. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. Ya, jadi dia Hijaz jawabnya situ tinggi. Ini jawabnya, jawabnya lagi. Kok disebut dengan qarqur. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Masya Allah. Ya, luar biasa. Bisa juga digabung Ustaz anunya, terekar dengan kur tadi bisa. Nggak bisa. Contohnya kayak gini ya. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. Ya, penggabungan dua lagu. Dua lagu antara Dua Hijaz. variasi lagu Qar dengan dalam qur. Hijaz saja. Oh, tetapi Hijaz ini Tetapi ya. Jadi inilah kekayaan kita luar biasa. cengkok-cengkoknya tadi itu cengkok Itu saya berimprovisasi saja tuh, Ustaz. improvisasi, ya. Nah, bisa lurus-lurus saja dulu Kalau dari belajar. segi maknanya tadi, iya, tadi Jazaa min rabbika atan hisaba ya. Iya. Ya, pembalasan dari Tuhan ya. Karena amal-amal yang dilakukan orang bertakwa. Jazaa min rabbika atan hisaba. Itu tadi disiapkan dia gadis-gadis cantik wah ya. lengkap dengan ini cangkir yang apa namanya dari emas Iya. gitu. Ya, dipakai untuk minum. Iya. Ya, lalu di situ banyak dayang-dayang. Ya. Ya terus Sekarang kita masuk lagu Nahwan. Nahwan ya, coba tambah satu. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Allah. Nahwan itu ya. Nahwan. أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. Allah. Jadi lagu pertama itu Nahwan tadi aslinya. Ini jawabnya. Sekarang jawab. Jadi selalu tiga tingkatan itu. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر
Masya Allah. Wah. Ini artinya ini orang kafir melihat orang bertakwa nanti diberikan balasan. Orang kafir mengatakan, wah mending saya jadi tanah saja dah. Kalau begini modelnya. Ya laitani kuntu turaba, andaikan saya jadi tanah saja. Ya. Ya, selesai. Tutup dengan lagu bayat penutup juga ya. Oh jadi hanya 3 model lagu tadi. Ya, untuk saat ini 3 dulu. Bayati, Ya. kemudian Hijaz tadi, Hijaz, masuk Nahawan ya. Nahawan. Nah, baru tutup lagi Bayati ya. Tutup bayat itu. Ah. Jadi dalam musabaqah itu memang harus kembali lagi menutup dengan lagu bayati penutup. Jadi ada bayati pembuka, ada bayati penutup. Tapi biasa saya dengar Bayati dulu sama Bayati sekarang mungkin hanya bedanya di cengkok-cengkok saja. Iya, Ya, saya lihat cengkok-cengkok musabaqah sekarang itu ada khasnya tersendiri. Artinya begini, kalau saya amati, memang ini dari para ahli ini nagam ini di Indonesia ini khususnya sering menciptakan itu irama-irama yang tidak terlepas dari dasar lagunya dari Arab ini. Oh, dari Arab. Iya, tetap dari Arab. Tapi meskipun saya amati, kayaknya sudah keluar jalur, Ustaz. Keluar jalur itu bahwa seni lagu-lagunya itu yang dari dulu itu sudah mulai terkikis sedikit-sedikit. Karena ini dia menciptakan, dia kombinkan dengan itu kari-kari di Indonesia. Itu rujukannya itu apakah di Mesir, Turki atau di mana yang banyak? Sebenarnya tetap dia merujukan dari ini cengkok lagu-lagu tilawah ini. Hanya saya amati sudah mulai terlalu meninggalkan ini keasliannya kayaknya. Seperti misalnya seperti kalau di itu ada istilah apa lagi kalau di Jawa itu mereka itu lagu-lagu apa itu? Lagam Nusantara. Iya. Ada kan seperti kalau dari sini cengkok Cikua misalnya. Oh, ada juga memang cengkok Cikua ya. Artinya dia masukkan begitu cengkok Bisa Cikua. contoh itu. Saya juga tidak pernah tapi itu kan ada di Jawa itu mereka buat lagu kayak ada apa istilah lagi itulah. Dia masukkan kayak cengkok orang-orang Jawa itu. Akhirnya menurut saya sudah menghilangkan seni tilawahnya itu yang dari Arab. Dari Arab. Padahal mengaji itu harus dasarnya Arab. Iya, artinya ini kalau mau itulah kelebihannya itu di Arab itu bahwa kalau itu yang dia munculkan betul-betul rasa. Ini sudah seperti kayak dibuat-buat nih, sudah tidak asli lagi. Ya, Serius, Ustaz. Saya bertanya apa? Memang tidak bisa kayak itu. Artinya itu kan bisa jadi kekayaan lagu kan? Iya. Ya, bisa. Kan itu tidak menyalahi tajwid. Bisa. Kemudian arti kan tidak ada ini. Tapi saya pernah dengar dari Prof. Agil Munawar, dia tidak senang itu. Jadi Prof. Agil Munawar itu yang bisa dikatakan neneknya Qori di Indonesia ini. Dia tidak senang itu nagam-nagam yang kayak Nusantara itu. Katanya enggak boleh Al-Quran itu karena menghilangkan keasliannya. Itu yang saya maksud tadi. Bukan bilang tidak bisa, silahkan. Tapi masing-masing beda. Oh ini sudah hilang rasa. Kalau ini kan kalau kita mau amati itu lagu-lagu betul-betul menyentuh rasa. Tapi kalau sudah dibuat-buat hilang, tidak. Sudah. Coba bagaimana Bayati menutup Bayati tadi? Iya. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. Masya Allah, barakallah. Ya. Jadi tadi ini lagu Bayati, Hijaz, Nahawan. Ya. Ditutup lagi dengan Bayati ya. Karena biasanya kalau golongan anak-anak itu tiga lagu harus dikuasai. Remaja 4. Nah, kalau dewasa biasa sampai 5. Ya full. 5. Jadi nama-nama lagu itu
sampai 7 tadi kita bilang. Bayati. Bayati, Hijaz, Soba, Hijaz, Nahawan, Ros, Sika, Jiharka. Iya. Bisa dipakai juga untuk imam itu, Ustaz? Bisa, sangat bisa. Ya, nanti Dan itu pun kita ada segmen tersendiri Insya nanti Allah. itu. Dan jadi bagaimana teman-teman yang tidak bisa kuasai tilawah karena rendah suaranya ataukah skillnya untuk memahami tilawah itu, bisa lari ke tilawah. Bisa lagi ya tartil ya. Tartil. Contohkan Ustaz sedikit dulu. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu lagu Bayati. Dan seterusnya. Mau lagu pakai lagu. Coba lagu Ras coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya mau pakai rasnya Huzaifi. Mau pakai ras yang bukan itu boleh juga. Artinya ras yang mengandung lagu-lagu tilawah. Jadi ini kalau bermanfaat semua. Jadi seperti itu harus indah. Seorang imam itu yang harus memperindah bacaannya, iramanya juga. Tapi jangan terlalu overacting itu juga. Ada juga, ada juga terlalu overacting. Nah, itu. Kira-kira kalau saya mengaji begini, Ustaz, cocoknya lagu Mas Numan ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu masuk lagu mana itu? Nahawan. Oh, Nahawan. Ada je nama lagunya. Ada. Saya kira tidak ada nama Ada. lagunya. Itu Jiharka dah. Jiharka itu kayaknya. Oh ya. Jiharka. Ada juga kayak lagu Jiharka. Dan ini adalah lagu yang disukai oleh Rasulullah. Ada nama lagu. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jiharka itu betul. Ya. Oh iya, nanti ada khusus itu. Ada itu. khusus. Insyaallah. Baca. Oke, saya kira cukup pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi dasar-dasar lagu ya, terutama bagi pemula yang mengenal model-model lagu bagi anak-anak kita ini. Dan juga di cabang cerdas cermat Al-Quran itu, ya harus kuasai. Dasar-dasar yang seperti ini itu harus dikuasai oleh peserta. Ya, karena itu kami ucapkan banyak terima kasih Ustadz Mursyidin Hamid dan Ustadz Abi Hasan hadir di studio MUI Selatan dalam acara Perspektif. Dan kepada pemirsa terima kasih atas kebersamaan kita, dan jangan lupa tetap share, like dan subscribe MUI Selatan. Semoga kita semua dirahmati Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.